Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.740. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari ini bergerak naik dan laporan tahun 2021 labanya masih meningkat 100% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham keras. Saham keras hari ini naik 3% lebih ke harga 348. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini memang keras terlihat mulai bergerak naik. Tapi secara tren jika kita perhatikan, keras saat ini trennya masih bergerak downtrend. Untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 330. Jadi sebelumnya juga keras sempat turun menyentuh harga 330 di bulan Maret. Setelah itu berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan beberapa hari yang lalu juga keras sempat turun menyentuh harga 330 dan 2 hari ini kembali terlihat rebound. Tapi jika kita perhatikan, kenaikan hari ini membuat keras berada dekat dengan resisten di harga 350. Dan masih ada resisten EMA 50 di sekitar harga 364. Jadi tetap harus hati-hati walaupun 2 hari terakhir ini keras mulai terlihat bergerak naik. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, trennya belum bergerak trend. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik tapi belum berpotongan. Dan hari ini kalau berita bahwa produksi naik 23% jadi pemicu laba keras melesat di 2021. Bisa kita baca sekilas. Direktur Utama Krakatau Steel dalam rapat umum pemegang saham tahun 2021 mengungkapkan bahwa perusahaan mencatatkan laba 62,13 juta US dollar. Catatan laba ini melesat 174% dibandingkan tahun 2020. Jadi adanya RUPST hari ini membuat keras hari ini bergerak naik. Tapi tetap kita harus hati-hati karena bisa kita lihat di sini kenaikan 3% hari ini malah ada distribusi. Asing juga masih terus distribusi saham keras ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 330, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan keras masih gagal naik melewati garis EMA 50. Dan apabila teman-teman lihat minggu depan mencoba untuk naik di atas harga 350 mendekati harga 360 sampai 364 ternyata keras gagal naik dan masih terus ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman mau hold terus selama harga 330 tidak terlewati, menurut saya masih oke, karena memang saat ini bisa kita lihat sudah 2 kali harga 330 bisa menahan penurunan dari saham keras. Tapi tetap saja untuk tren jangka menengah keras saat ini masih belum bagus. Apalagi keras ada rencana untuk right issue. Jadi tetap paling aman menurut saya saat ini adalah trading jangka pendek dan swing trade. Pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman lihat masih gagal break dari resisten terdekat yang ada. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 5.750. Dan jika kita perhatikan di grafik, saat ini Cepin masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Cepin juga sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 selalu gagal break, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150 trennya lebih baik. Dan bisa kita bilang Cepin saat ini trennya masih bergerak tren. Setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150, kedua garis ini sudah berubah menjadi support. Kemarin Cepin sempat berusaha untuk turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini di harga 5.625 dan bisa kita lihat garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Cepin. Dan untuk resisten terdekat saat ini di harga 5.800 dan di atasnya baru resisten lebih kuat di harga 6.000. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi, asing juga hari ini masih masuk akumulasi.
Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat Cepin berhasil break garis EMA 50 ini, menurut saya selama garis EMA 50 tidak terlewati, Cepin masih bisa di hold. Jadi walaupun ternyata minggu depan Cepin gagal bertahan di atas garis EMA 150, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, Cepin masih bisa di hold karena saya lihat masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya berhasil beli di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Cepin minggu depan masih gagal naik di atas atau melewati resisten 5.800. Jadi pertimbangkan untuk swing trade dulu apabila beli di sekitar garis EMA 150, take profit apabila gagal break, setelah itu tunggu kembali di support untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBRI. BBRI bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 4.200. Dan kenaikan ini membuat BBRI kembali naik menuju zona resisten saat ini di 4.200 sampai 4.250. Dan sebelumnya jika kita perhatikan BBRI sempat turun menyentuh support di harga 4.000. Setelah turun menyentuh harga 4.000, BBRI kembali bergerak naik. Tapi ingat, sama secara tren pun BBRI saat ini trennya masih belum bisa kita bilang mulai bergerak tren. Karena secara tren ini belum terkonfirmasi uptrend. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 saat ini juga masih terus bergerak turun. Apabila berpotongan dan melanjut turun, maka BBRI berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat asing hari ini kembali akumulasi saham BBRI. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ini. Jadi ini awal yang baik, tapi ingat bukan berarti asing baru akumulasi sekali BBRI berpotensi terus bergerak naik. Hati-hati minggu depan apabila asing masih distribusi, masih ada potensi BBRI untuk bergerak sideways dan turun kembali ke harga 4.000. Jadi tetap harus pantau pergerakan asing. Apabila asing minggu depan kembali masuk melakukan akumulasi, BBRI masih ada potensi untuk naik menembus harga 4.200 dan naik menuju garis EMA 50 dan 150 di sekitar harga 4.350 ini. Jadi menarik juga untuk dipantau saham BBRI selama asing kembali masuk akumulasi. Tapi apabila ternyata minggu depan terlihat gagal break dari zona 4.200 sampai 4.250 ini, plus terlihat asing kembali distribusi, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 4.000 sampai 4.100. Jadi pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu wait and see dan tunggu di sekitar support 4.000 untuk re-entry kembali. Dan terakhir saya akan update pergerakan dari saham Akra. Akra beberapa hari baru saya analisa pada saat keluar informasi bahwa presidennya sendiri kembali mengakumulasi saham Akra di sekitar harga 985. Pada saat itu Akra berhasil bertahan di garis EMA 150. Dan saat ini bisa kita lihat Akra sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis EMA 50. Jadi menarik untuk dilihat. Ini sebenarnya target take profit. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 dan ternyata minggu depan Akra gagal naik melewati garis EMA 50 ini, pertimbangkan untuk take profit. Karena ada potensi balik kembali ke garis EMA 150. Dan untuk garis MACD sebelumnya terus bergerak turun, saat ini terlihat mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi tetap harus hati-hati walaupun 4 hari terakhir ini mulai ada candle hijau dan candle hari ini lumayan solid. Selama masih gagal break, Akra masih ada potensi sideways dan turun kembali ke garis EMA 150. Dan bisa kita lihat masih ada distribusi hari ini. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah masih bisa hold apabila ternyata minggu depan Akra berhasil break garis EMA 50, masih bisa hold terus karena target berikutnya berarti di sekitar harga 1100. Di sekitar target harga ini. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi setelah berhasil break, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi bisa hold selama Akra tidak turun di bawah garis EMA 50 kembali. Karena apabila berhasil break, maka tren Akra akan membaik kembali. Sehingga
untuk tren lebih lama ada potensi untuk kembali bergerak naik. Tapi ingat, apabila ternyata minggu depan Akra gagal break garis EMA 50 ini, pertimbangkan untuk take profit. Karena saat ini target take profit untuk swing sudah tercapai apabila ternyata minggu depan gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.